Shalom murid-murid Kristus, apa kabar saudara semua? Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin share mengenai check up kesehatan rohani. Silakan mengikuti video singkat ini sampai akhir, kemudian saudara bisa like, subscribe, dan juga share agar video ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman saya suatu saat memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit untuk check up kesehatannya. Sebenarnya dia merasa baik-baik saja, hanya merasa sedikit tegang di leher, sendi-sendi kaku, dan penglihatannya terasa kabur. Namun dia masih tetap bisa beraktivitas normal, bahkan masih masuk kerja. Setelah dia melakukan check up kesehatan dan menerima hasilnya, betapa kagetnya teman saya itu mendapati bahwa dirinya memiliki ternyata tekanan darahnya sangat tinggi, kolesterol tinggi, asam urat juga tinggi, jauh dari batas normal. Dokter kemudian memberikan beberapa macam obat untuk berusaha menurunkan semuanya itu. Dokter juga menyarankan teman saya untuk diet garam, gula, dan mengurangi berat badan. Dan menurut dokter, kalau penyakit ini tidak segera diatasi, maka dia akan terkena stroke. Saudaraku, check up kesehatan fisik secara rutin memang sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Begitu juga dengan check up kesehatan rohani tentunya. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam atau bergeser dari panggilan, bahkan tidak finish well karena mereka tidak pernah melakukan check up kesehatan rohani. Fred Smith menuliskan 12 pertanyaan untuk menjaga kepribadian kita bisa tetap fit yang dimuat di Christianity Today International. Mari kita cek indikator kesehatan rohani tersebut satu persatu. Namun sebelum itu mari kita sepakati penilaiannya. Jadi nanti berilah nilai masing-masing dari 12 indikator ini. A artinya saya secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang sehat di area ini. Kemudian B, saya harus lebih fokus di area ini untuk menjadikan pertumbuhan yang sehat. Dan yang C, itu berarti saya baru membuat sedikit atau tidak ada kemajuan yang signifikan di area ini. Mari kita mulai nomor 1. Apakah saya puas dengan apapun keadaan saya saat ini? Setiap hari seharusnya kita semakin dekat dengan penerimaan tentang apapun keadaan kita. Kita perlu memastikan bahwa pekerjaan kita tidak membakar habis kepribadian kita. Keberadaan kita lebih penting daripada apapun yang kita lakukan atau miliki. Saya sering melihat banyak orang hebat, namun mereka mengalami kekosongan jiwa. Meskipun mereka memiliki banyak gelar, uang, dan juga kekuasaan, tapi mereka kosong. Seiring bertambahnya usia, kita juga perlu berpindah dari fokus pada kekuasaan dan pencapaian menjadi lebih bijaksana. Banyak orang hebat dan pemimpin yang mengalami post-power syndrome setelah mereka tidak lagi menjabat atau tidak berperan. Mereka bergumul berat untuk dapat menerima keadaan yang demikian. Yang kedua, apakah saya sudah berpindah dari religiusitas menjadi lebih rohani? Apa perbedaan antara religius dan rohani? Orang-orang Farisi itu religius, sedangkan Yesus adalah rohani. Banyak tradisi bersifat religius, sedangkan relasi dengan Kristus adalah rohani. Banyak orang yang sangat religius. Mereka tidak pernah absen ke gereja, saat teduh, berdoa, perpuluhan, menolong sesama. Tetapi mereka merasa kosong. Semua disiplin rohani dilakukan secara mekanis, tetapi tidak menikmati relasi yang indah dengan Allah. Orang yang nampak religius belum tentu rohaninya baik. Tetapi orang Kristen yang rohani akan menikmati seluruh aktivitas religius dengan rasa syukur karena mereka mengasihi Allah. Kemudian yang ketiga, apakah keluarga saya melihat keaslian spiritualitas saya? Saya bisa menyembunyikan kepribadian saya di tengah-tengah komunitas, tetapi keluarga saya adalah yang paling tahu keberadaan saya. Mereka melihat saya utuh. Jika saya bertumbuh secara rohani, keluarga saya akan mengenalinya. Kemudian yang keempat, apakah saya sudah menjadi saluran berkat? Alkitab berisi banyak ayat tentang menjadi berkat bagi orang lain. Namun ada kalanya kita menahan berkat dan tidak menyalurkannya.
Air dari sumber mata air sangat segar rasanya karena air tersebut mengalir. Sementara air yang mengalir atau yang tidak mengalir atau mampet tentu akan berbau. Ketika kita membendung berkat dalam hidup kita menjadi stagnan, sinis dan kejam. Kita harus menghancurkan bendungan di hati kita dan membiarkan berkat mengalir seperti sungai. Karena kesegaran terjadi karena ada aliran. Apakah saya adalah orang Kristen yang menjadi saluran berkat? Kemudian yang kelima, apakah saya memiliki kendali ketenangan dalam hidup saya? Oswald Chambers berkata, dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak ada aktivitas yang dilakukan dengan panik atau tidak tenang. Semua dikerjakan dengan tenang. Sebagai murid Kristus, seharusnya kita juga mencontoh itu. Bukan kehendak Tuhan ketika kita menjadi panik atau tidak tenang. Damai atau tenang adalah bukti kehadiran Tuhan. Ketika Yesus dalam perjalanan untuk membangkitkan seorang anak yang sudah mati, dia berhenti sejenak untuk membantu seorang wanita dengan masalah pendarahan. Dia tidak gerusa-gerusu untuk membangkitkan orang mati daripada membantu orang yang sakit. Yesus melakukan keduanya dengan tenang. Pertanyaannya adalah, apakah saya juga memiliki ketenangan yang seperti itu? Yang keenam, sudahkah saya mendefinisikan keunikan pelayanan saya? Apakah saya tahu apa yang dapat saya kerjakan secara efektif? Selalu ada kebutuhan yang besar di dalam pelayanan, namun tidak semuanya harus saya kerjakan. Saya hanya perlu melakukan bagian yang disediakan Tuhan buat saya sesuai dengan kapasitas saya. Mendefinisikan keunikan pelayanan saya adalah sangat penting karena permintaan pelayanan yang begitu banyak membutuhkan waktu dan energi. Kecuali Anda telah menemukan kekuatan dan keunikan pelayanan Anda, maka sebenarnya Anda hanya akan melakukan banyak hal biasa-biasa saja dan hanya untuk menyenangkan orang lain. Menemukan keunikan pelayanan Anda adalah hal yang sangat penting. Yang ketujuh, saudara-saudara, apakah kehidupan doa bertumbuh? Oswald Chambers berkata, doa adalah pekerjaan yang kudus. Berdoa berarti menemukan pikiran Kristus. Salah satu ujian kehidupan doa saya adalah apakah doa menjadi bagian integral dari semua keputusan yang saya ambil dalam hidup saya? Atau apakah saya membuat keputusan saya sendiri kemudian membungkusnya dengan apa yang disebut dengan doa? Kemudian yang kedelapan, apakah kekaguman yang murni akan Tuhan itu masih nyata di dalam diri saya? Melihat indah dan kompleksnya alam semesta ciptaan Tuhan akan membawa kita semua kepada kekaguman akan Allah. Namun hiruk-pikuk dunia ini, kesenangan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan bisa saja mendegradasi semuanya itu. Materialisme, konsumerisme, hedonisme menjadi beberapa gaya hidup yang dapat merenggut kekaguman kita kepada Allah. Sebaliknya kita ditawarkan kekaguman pada harta, tahta, dan bahkan kuasa. Masihkah kita kagum akan kebesaran Tuhan? Yang kesembilan, apakah saya memiliki kerendahan hati yang otentik? Kerendahan hati yang palsu sesungguhnya adalah kesombongan. Kita bisa saja merendahkan diri di atas gunung, dan itu bukanlah kerendahan hati yang otentik, melainkan kesombongan. Bisa saja kita mengatakan, jangan memuji saya, berikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Tetapi ketika nada bicara dan gestur kita tidak tepat, sesungguhnya kita sedang mencari pujian dari manusia. Yang ke-10, saudaraku, apakah saya makan makanan rohani yang sehat? Ini juga penting. Makan makanan rohani adalah saat saya memberi makan kerohanian saya, baik melalui doa, membaca Alkitab, maupun buku-buku rohani lainnya. Makanan bayi tentunya berbeda dengan makanan anak-anak, apalagi dengan makanan orang dewasa. Secara rohani, buku-buku rohani dengan pengajaran yang baik dan Alkitabiah sangat diperlukan untuk kesehatan iman kita. Kemudian yang ke-11, apakah setia pada perkara kecil telah menjadi kebiasaan hidup saya? Ketaatan dan kesetiaan adalah dua kata yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen. Yesus menyebut kita adalah murid-muridnya jika kita setia menurutinya. Karena itu saya harus memeriksa ketaatan saya.
Saya bisa menjadi taat kepada Tuhan karena dua hal, yaitu kasih dan juga takut. Tetapi saya ingin memilih karena kasih. Yang ke-12, apakah saya memiliki sukacita? Sukacita tentu dijanjikan Allah kepada saya. Apakah saya memilikinya? Jika hubungan saya dengan Kristus itu benar, maka saya pasti akan mengalaminya. Sukacita disempurnakan dalam keyakinan kepada kedaulatan Tuhan. Keraguan bahwa Allah itu berdaulat akan melemahkan sukacita. Apakah sukacita saya meluas hingga ke penderitaan yang saya alami? Penderitaan yang saya alami adalah kedewasaan bagi saya. Bahkan periode kering yang saya alami akan menghasilkan ketekunan yang menyenangkan hati Allah. Saudara-saudaraku, kita sudah belajar 12 indikator kesehatan rohani. Bagaimana hasilnya? Jika sebagian besar dari jawaban dari ke-12 pertanyaan tersebut adalah C, itu, maka saran saya saudara harus lebih memikirkan dan memprioritaskan lagi hubungan saudara dengan Kristus. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara semua. Salam pemuridan.